Kaisar Naga Abadi Chapter 2451 Bahasa Indonesia 2451 Kakek. Tirk Surgawi Bintang 2 dari ras non-manusia telah terbunuh, dan 3 Tirk Surgawi non-manusia lainnya telah tumbang. Bubbles dan yang lainnya memimpin angkatan darat untuk mengejar ras alien dan membunuh banyak dari mereka. Ras alien yang tersisa berhasil melarikan diri. Lu Ming, kamu hebat sekali. Aku tidak menyangka kamu akan melampauiku lagi. Dandan menatap Lu Ming dengan ekspresi tertekan. Hehe, bukankah wajar jika aku dikalahkan? Siapa aku? Aku adalah kesayangan surga yang tak terkalahkan. Di depan Dandan, kulit Lu Ming lebih tebal darinya. Benar saja, Dandan bahkan lebih tidak senang dan menampakkan ekspresi terkejut. Ayo, kita akan terus membunuh musuh. Lu Ming tiba dan melihat perkemahan alien di kejauhan. Di sana, pasukan besar dari alam surgawi tengah berperang melawan pasukan ras asing. Membunuh, dia menggertakkan giginya dan ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada Lu Ming pada alien itu. Balapan. Melihat Lu Ming dan rekannya datang, ras alien terkejut dan segera mundur ke kamp militer, mengaktifkan formasi untuk melawan. Keduanya tiba di luar kamp militer. Salam untuk 2 kaisar surgawi. Di dalam bala tentara alam surga, banyak sekali orang yang sangat menghormatinya. Sebenarnya, ada beberapa orang yang lebih mengenal Lu Ming di pasukan alam surga ini. Misalnya, 2 dari 9 orang absolut alam surga ada di antara mereka. Namun, saat ini, mereka menatap Lu Ming dengan mata penuh rasa hormat. Jelaslah bahwa Lu Ming telah menjadi kaisar surgawi. Sejak saat itu, dia menjadi agung dan perkasa. Jika mereka ingin menjadi kaisar surgawi, mereka tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan dan berapa banyak hal yang harus mereka lalui. Lawan mereka sebelumnya kini telah menjadi kaisar surgawi. Ia telah jauh melampaui mereka, dan mereka merasa sangat rumit. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan begitu, Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Dengan itu, tatapan Lu Ming menyapu ke seluruh perkemahan non-manusia. Dia menyadari bahwa selain mengaktifkan formasi, sebagian besar orang sebenarnya telah mundur ke belakang. Saudara Lu Ming, pada saat ini, gelembung-gelembung dan sisanya beterbangan. Gelembung-gelembung itu menghantam Lu Ming. Lengan, Bubble, kamu sudah dewasa, Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 100 tahun, Bubbles akhirnya tumbuh sedikit. Dia tampak seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun dan bahkan lebih imut. Tentu saja, Pao Pao cemberut, wajahnya merah. Ayo tinggalkan tempat ini dan kembali ke kota 2 dunia. Kata Lu Ming, dia percaya bahwa berita tentang apa yang terjadi di sini akan segera menyebar ke ras asing lainnya. Dan pada saat itu, ras asing yang lebih kuat pasti akan datang. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini dan tombak penghancur besar, dia yakin bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Surgawi Bintang 3. Namun, akan sulit untuk melindungi yang lainnya. Jika seorang ahli tak tertandingi setingkat Kaisar Surgawi Bintang 4 datang, dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Baiklah, ayo kembali, dan juga mengangguk. Angkatan darat lainnya juga berencana untuk kembali ke kota 2 dunia. Semua orang terbang menuju kota 2 dunia bersama-sama, tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, dan mereka kembali ke kota 2 dunia dengan selamat tidak lama kemudian. Mereka sudah lama tidak bertemu dan tentu saja ada banyak topik yang bisa dibicarakan. Dandan, Bubbles, dan Huang Ling sangat penasaran dengan pengalaman Lu Ming selama bertahun-tahun. Mereka mengajak Lu Ming minum bersama dan mengobrol. Lu Ming menceritakan secara singkat pengalamannya selama bertahun-tahun, yang mengejutkan semua orang. Selama periode waktu ini, Lu Ming mengetahui bahwa Long Chen telah kembali ke alam liar dan menikahi Xie Yanlin. Lu Ming merasa bahagia untuknya. Seiring berjalannya waktu, dia telah melupakan dendam antara dirinya dan keluarga Xie. Masa baru bubar keesokan harinya. Lu Ming pergi ke sebuah halaman dan tinggal di sana. Ia berencana untuk kembali ke alam purba dalam 2 hari untuk mengunjungi orang tuanya. Namun, hanya sehari kemudian, Dandan, Gelembung, Long Chen dan yang lainnya tiba di kediaman Lu Ming. Hahaha, Lu Ming,
lihat siapa yang kita bawa. Dandan tertawa, siapa ini? Lu Ming tersenyum dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Kemudian, dia melihat seorang pemuda di tengah kerumunan. Dia tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan sangat tampan. Dia tampak 70-80% mirip dengan Lu Ming. Hutan belantara yang suci, mata Lu Ming berbinar. Meski lebih dari 100 tahun telah berlalu, Lu Ming segera dapat mengetahui dari auranya bahwa pemuda ini adalah Lu Shenhuang. Ayah, Lu Shenhuang berteriak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, Shenhuang Lu berjalan mendekat sambil memegang tangan seorang wanita muda. Wanita ini sangat cantik dan tidak kalah cantik dari Feng Ling dan Qiu Yue. Dia menggendong seorang gadis kecil yang berusia sekitar 2 hingga 3 tahun. Dia memiliki 2 kuncir dan sangat imut. Ayah, wanita muda itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia memanggil dengan lembut. Cier, panggil kakek. Lu Shenhuang menatap gadis kecil itu. Kakek, kakek. Gadis kecil itu memanggil dengan suara kekanak-kanakannya. Apa? Lu Ming terdiam dan tertegun. Jelaslah bahwa wanita muda itu adalah istri Lu Shenhuang dan gadis kecil itu adalah putrinya. Dia berkeliling di dunia dewa jahat dan tidak menyangka bahwa Lu Shenhuang sudah menikah dan memiliki seorang putri. Hahaha, Lu Ming, apakah kamu bodoh? Dandan tertawa. Enya, Lu Ming memarahi Dandan. Kemudian, dia menatap Lu Shenhuang dan yang lainnya dengan senyum lebar di wajahnya. Bagus, bagus, bagus. Lu Ming berkata, bagus beberapa kali, hatinya dipenuhi kehangatan. Mereka semua adalah keluarganya, alam liar yang suci, apa saja nama-namanya? Lu Ming bertanya, ayah, namanya Mo Wansuan, anak kecil ini adalah Lu Qi. Lu Shenhuang diperkenalkan. Baiklah, baiklah. Lu Qi, kemarilah, biarkan kakek memelukmu. Lu Ming mengulurkan tangannya ke Lu Qi. Gadis kecil itu sama sekali tidak malu dengan orang asing. Dia naik ke Lu Ming dan berguling-guling di pelukannya. Lu Ming dengan hati-hati menggunakan energi dunia untuk menopang Lu Qi, seolah-olah dia takut dia akan jatuh. Dalam 2 tahun, dia bisa mulai berkultivasi. Lu Ming tersenyum dan memberi instruksi pada Lu Shenhuang. Ya, saya telah menggunakan ramuan spiritual untuk membangun fondasinya. Saya akan membiarkannya berkultivasi dalam 2 tahun. Lu Shenhuang mengangguk. Apakah kamu sudah bertemu kakek dan nenekmu? Lu Ming bertanya lagi. Lu Shenhuang tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Ikutlah denganku untuk melihat mereka besok, kata Lu Ming. Baiklah, Lu Ming dan Shenhuang mengangguk. Semua orang berbicara dan tertawa, dan setelah beberapa saat, Dandan dan yang lainnya pergi dengan bijaksana. Hanya Lu Ming, Lu Shenhuang, Mo Wansuan dan Lu Qi yang tersisa di halaman. Gadis kecil itu telah meringkuk dalam pelukan Lu Ming dan enggan untuk keluar. Orang kecil, Lu Ming tersenyum. Kemudian, tubuhnya dipenuhi cahaya ungu emas, yang menyelimuti Lu Qi. Inilah kekuatan seorang penguasa, kekuatan dominasi mendominasi dunia dan merupakan yang tertinggi. Lu Ming ingin menggunakan kekuatan dominasi untuk membangun fondasi bagi Lu Qi dan meningkatkan tubuhnya. Kekuatan penguasa itu begitu misterius sehingga mampu menyesuaikan tubuh Lu Qi ke kondisi terbaik. Lu Shenhuang dan Mo Wansuan tentu saja tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ming. Mereka berdiri diam di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lu Ming baru menyelesaikannya setelah seharian penuh. Tubuh Lu Qi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tubuhnya telah menjadi murni dan tanpa noda. Ketika ia mulai berkultivasi di masa depan, kecepatan kultivasinya akan sangat mengejutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2452 Bahasa Indonesia 2452 Aku tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Padang gurun yang suci, apa kabar ibumu? Lu Ming ragu sejenak dan bertanya. Inilah yang paling dikhawatirkan Lu Ming, ibu masih sama seperti dulu. Kata Lu Shenhuang, ya, saat kami kembali dari alam purba, kami akan pergi mencari ibumu. Kata Lu Ming, sudah saatnya menyelesaikan masalah Xian Yanxing, kalau tidak,
Lu Ming tidak akan tenang. Ayo pergi. Lu Ming berdiri, dan Lu Senhuang beserta yang lainnya mengikutinya. Mereka kembali ke alam primordial. Lu Ming telah kembali ke alam purba beberapa kali dan sudah familiar dengan jalannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Gunung Purba di alam purba melalui lorong hampa. Alam purba masih damai. Kala itu, ras alien telah menggunakan belati tulang dari generasi tikus spiritual ruang waktu sebelumnya untuk membuka jalan menuju alam purba. Untungnya, Lu Ming dan yang lainnya telah menemukannya. Dalam pertempuran itu, Lu Ming berhasil ditangkap, namun kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa datang dan menyelamatkan Dandan, Gelembung, Tuyi, dan Lei Yi. Kemudian dia akan mengirimkan berita ini ke alam surga. Alam surga telah mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga jalan tersebut. Ras alien tampaknya tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak terus membuka jalan tersebut, juga tidak menyerbu dari sana. Dengan demikian, alam purba tetap damai. Lu Ming memimpin beberapa dari mereka dan terbang menuju kota Kaisar Surgawi. Di masa lalu, orang-orang dari Lembah Dewa Naga dan Aliansi Naga masing-masing menduduki wilayah keluarga Heng dan keluarga He. Kemudian, Istana Kekacauan Primal telah mengirim beberapa dalang untuk menjaga kedua keluarga itu, membuat mereka tak tertembus. Tahun-tahun ini, kedua keluarga itu telah berkembang dengan mantap dan banyak dalang telah muncul. Di Lembah Dewa Naga, kekuatan Aliansi Naga terus meningkat. Lu Yuntian dan Li Ping sedang mengobrol di halaman yang luas. Meskipun lebih dari 100 tahun telah berlalu, mereka berdua tidak saja tidak menua, mereka malah menjadi semakin muda. Lu Ming telah meninggalkan sejumlah besar sumber daya. Meskipun bakat kultivasi Li Ping sangat buruk, dengan sejumlah besar sumber daya dan bimbingan dari beberapa ahli alam kaisar yang hebat, kultivasinya masih mencapai alam kerajaan bela diri. Sebagai seorang kaisar yang kuat, dia bisa hidup selama 20.000 tahun, tentu saja, dia terlihat sangat muda. Minger belum kembali selama lebih dari 100 tahun, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Li Ping mendesah pelan, matanya dipenuhi kerinduan. Nyonya, Tuan muda saat ini sedang menyendiri, saya yakin dia akan kembali menemui Anda begitu dia keluar. Di samping, Qiu Yue berkata, saat itu, mereka tidak memberitahu Li Ping dan Lu Yuntian tentang Lu Ming yang ditangkap oleh ras alien. Mereka merahasiakannya dari mereka, hanya mengatakan bahwa Lu Ming sedang menyendiri. Selama ini, Qiu Yue selalu berada di sisi Li Ping dan Qiu Yue. Benar, kau benar-benar seorang wanita. Kau sudah menjadi kaisar bela diri, tetapi kau masih sangat bodoh. Dengan kultivasi Minger saat ini, wajar saja baginya untuk berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun. Lu Yuntian menegur Li Ping, hanya kamu yang berpikiran terbuka. Li Ping memutar matanya. Pada saat ini, Qiu Yue tampaknya merasakan sesuatu dan menatap ke langit. Langit yang kosong tiba-tiba bergetar, dan retakan spasial muncul. Beberapa sosok berjalan keluar darinya. Itu Lu Ming dan yang lainnya. Qiu Yue tertegun sejenak, lalu tubuhnya yang halus bergetar, air matanya mengalir tak terkendali saat dia bergumam, Tuan muda telah kembali, ini Tuan muda. Qiu Yue tahu bahwa Lu Ming telah ditangkap oleh ras alien, tentu saja dia sangat khawatir, akan aneh jika dia tidak senang melihat Lu Ming. Mendengar perkataan Qiu Yue, Li Ping dan Lu Yuntian juga menatap ke langit. Ming, Mereka berdua sangat gembira. Ayo turun. Wajah Lu Ming penuh dengan senyuman. Ia kemudian melangkah turun dan mendarat di halaman. Lu Senhuang dan yang lainnya mengikutinya. Ayah ibu, Lu Ming tersenyum lebar. Ming, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Li Ping juga sangat bersemangat. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Lu Senhuang dan yang lainnya. Dengan sekali lihat, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini karena Lu Senhuang dan Lu Ming terlalu mirip. Minger, mereka, Lu Yuntian juga sedikit tertegun. Uhuk, Lu Ming terbatuk beberapa kali dan mulai memperkenalkan. Ayah, ibu, ini anakku. Namanya Lu Senhuang, itu istrinya, Mu Wansuan, dan anak kecil ini adalah putri dari alam dewa, cucu perempuanku, Lu Qi. Semua, Li Ping dan Lu Yuntian keduanya tercengang. Namun, itu hanya sesaat,
dan wajah mereka dipenuhi senyuman. Ia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 100 tahun tidak bertemu, mereka bahkan akan memiliki seorang cucu. Tidak hanya itu, cucu mereka juga telah menikah dan memiliki seorang putri. Pasangan tua itu tentu saja gembira karena memiliki banyak keturunan. Kakek nenek, Lu Shenhuang dan Mu Wanxuan maju dan memberi hormat pada Li Ping dan Lu Yuntian. Kakek buyut, nenek buyut, si kecil pun memanggil dengan suara bayi. Bagus, 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 jangan terlalu sopan, pasangan tua itu tidak bisa berhenti tersenyum. Darah lebih kental daripada air dalam sebuah keluarga. Jadi mereka secara alami saling mengenal dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Li Ping dengan gembira mengobrol dengan Mu Wanxuan sambil menggendong Luci. Bagus, gayamu benar-benar seperti Ming'er, haha. Lu Yuntian menepuk bahu Lu Shenhuang dan tertawa terbahak-bahak. Keluarga itu bahagia dan harmonis. Qiu Yue berdiri di samping, matanya dipenuhi rasa iri. Dia berharap bisa melahirkan anak untuk Lu Ming. Ming-er, ibu dari alam liar surgawi adalah. Li Ping bertanya pada Lu Ming setelah beberapa saat. Itu Ni Anxing, kata Lu Ming. Di mana dia? Li Ping bertanya dengan khawatir. Dia ada urusan sekarang, ibu, jangan khawatir. Aku akan segera membawanya menemuimu. Kata Lu Ming, saat semua orang mengobrol. Tidak lama kemudian, Lu Yuntian memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan jamuan makan. Berita kembalinya Lu Ming menyebar dan orang-orang dari aliansi naga dan lembah dewa naga bersorak. Lu Ming adalah tulang punggung mereka. Mereka merasa tidak nyaman tanpa kehadirannya. Bahkan ada desas-desus bahwa Lu Ming telah meninggal dunia. Selalu ada suasana yang tidak nyaman di aliansi naga dan lembah dewa naga. Sekarang setelah Lu Ming muncul, semua orang tentu saja senang. Pada malam hari, cahaya bulan tersebar, dan tanah tampak tertutup lapisan es putih. Di luar kota Kaisar Surgawi, di puncak gunung, Qiu Yue berdiri di sana dengan tenang, memandang ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, Qiu Yue menghela nafas. Qiu Yu, apa yang kamu keluhkan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Qiu Yue terkejut, dia berbalik dan melihat Lu Ming tersenyum padanya. Tuan muda, tuan muda, Tuan muda, wajah Qiu Yue memerah. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan kecil Qiu Yue. Qiu Yu, terima kasih, kata Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qiu Yue? Tuan muda, mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Kata Qiu Yue, terima kasih telah merawat orang tuaku selama ini. Kata Lu Ming, inilah yang seharusnya saya lakukan. Sebelum Qiu Yue bisa menyelesaikan kalimatnya, bibir Lu Ming telah menyegel bibirnya yang hangat. Tubuh Qiu Yue bergetar dan dia perlahan menutup matanya. 2 tetes air mata mengalir di pipinya yang putih. Setelah sekian lama, bibir mereka terpisah. Qiu Yue, aku, Lu Ming, tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini. Suara tekad Lu Ming terngiang di telinga Qiu Yue. Kaisar Naga Abadi Chapter 2453 Bahasa Indonesia Bab 2453 menekan Xie Nianxing. Aku tidak akan mengecewakanmu dalam hidup ini adalah janji Lu Ming kepada Qiu Yue. Setelah berada di alam dewa jahat selama lebih dari 100 tahun, Lu Ming telah memikirkan banyak hal. Ada beberapa orang yang tidak bisa kecewa, sama seperti Qiu Yue, dia sangat berbakti dan berbakti. Dia telah mengorbankan begitu banyak hal untuk Lu Ming dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tahu itu? Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh? Tuan muda, terima kasih. Qiu Yue bersandar ke lengan Lu Ming dan memeluknya erat, seolah dia tidak ingin melepaskannya selama sisa hidupnya. Cahaya bulan memberikan bayangan panjang pada mereka berdua, seolah-olah mereka adalah satu. Kali ini, Lu Ming tinggal di kota Kaisar Surgawi selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, Lu Ming tidak banyak berkultivasi. Ia menghabiskan waktunya bersama Lu Shenhuang dan yang lainnya, menemani Li Ping dan Lu Yuntian. Tentu saja, Lu Ming juga meluangkan waktu untuk memberikan ceramah. Selain orang-orang dari aliansi naga dan lembah dewa naga,
Orang-orang dari kekuatan lain di kota Kaisar Surgawi juga berkumpul untuk mendengarkan ceramah Luming. Begitu Luming memulai pidatonya, auranya mengejutkan semua orang. Luming bagaikan dewa yang menguasai dunia, menjelaskan misteri dunia selengkap-lengkapnya. Kaisar Surgawi, beberapa orang berspekulasi bahwa Luming pasti telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Seorang Kaisar Agung pasti tidak memiliki aura seperti itu. Rumor bahwa Luming adalah Kaisar Surgawi menyebar seperti api dan mengguncang seluruh kota Kaisar Surgawi. Setelah itu, seluruh Gunung Yuan pun terguncang. Lebih jauh lagi, berita ini menyebar ke tempat lain dengan kecepatan yang mengerikan. Hal ini menyebabkan keributan besar di seluruh alam purba. Luming telah menjadi Kaisar Surgawi. Berita ini mengejutkan banyak orang. Luming tinggal di kota Kaisar Surgawi selama beberapa bulan. Kemudian, ia membawa Lu Shen Huang dan yang lainnya kembali ke alam surga. Setelah kembali ke alam surga, dia bergegas ke kediaman Xieni Anxing tanpa henti. Sudah lebih dari 100 tahun berlalu, tetapi tempat tinggal Xieni Anxing tidak berubah. Tempat itu masih sama. Dari kejauhan, Luming dapat melihat Xieni Anxing sedang berkultivasi di puncak gunung. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi hitam yang aneh. Kaisar Puncak, Luming sangat gembira saat merasakan aura Xieni Anxing. Dia takut tingkat kultivasi Xieni Anxing terlalu tinggi. Jika Xieni Anxing juga telah mencapai alam Kaisar Surgawi, akan lebih sulit baginya untuk mengendalikan Xieni Anxing. Di sisi lain, basis kultivasi Xieni Anxing hanya berada di alam Kaisar Agung. Luming merasa percaya diri. Kalian berdiri di sini, jangan mendekat. Luming memberi instruksi pada Lu Shen Huang dan yang lainnya sebelum dia melangkah maju dan berjalan menuju Xieni Anxing. Ketika Luming berada agak jauh dari Xieni Anxing tiba-tiba membuka matanya, tatapannya dipenuhi cahaya dingin. Semut hina, kaulah yang harus mati. Xieni Anxing berteriak dan berubah menjadi aliran cahaya hitam, menerkam Luming. Suara mendesing. Saat dia mendekati Luming, sebuah pedang panjang muncul di tangan Xieni Anxing. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang kegelapan menebas Luming. Luming menggunakan cara mendominasi, telapak tangannya diselimuti cahaya ungu emas saat dia menyerang. Ledakan, telapak tangan Luming bertabrakan dengan cahaya pedang Xieni Anxing, menimbulkan suara ledakan keras. Cahaya pedang Xieni Anxing menghilang. Tubuhnya yang halus bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Namun, tubuh Luming bergetar hebat dan dia mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Luming sangat terkejut. Setelah berselisih dengan Xieni Anxing, dia merasakan bahwa kekuatan Xieni Anxing begitu dahsyat, hingga seolah-olah dapat menghancurkan kekuatan penguasanya. Meskipun basis kultivasi Luming saat ini hanya Kaisar Agung Bintang 1, ia dapat menekan dan bahkan membunuh Kaisar Surgawi Bintang 1 hanya dengan dao dominasi saja. Xieni Anxing sebenarnya berhasil menangkis kekuatan semacam itu. Kekuatan tempur Xieni Anxing juga mengejutkan. Dengan kultivasi Kaisar Puncaknya, dia bisa bertarung di atas levelnya dan bahkan membunuh Kaisar Surgawi. Membunuh, Xieni Anxing berteriak dan menyerang Luming lagi. Luming mengumpulkan tombak panjang di telapak tangannya dan mengayunkannya ke arah Xieni Anxing. Luming tidak menggunakan kekuatan fisiknya, dia melawan Xieni Anxing dengan kekuatan jalan dominasi. Ledakan, keduanya beradu jurus terus-menerus dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Luming terkejut saat mengetahui bahwa dirinya sebenarnya dirugikan. Dia bukan tandingan Xieni Anxing hanya dengan satu dao dominasi. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya karena Xieni Anxing tidak berhasil menembus alam Kaisar Surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menekan Xieni Anxing. Asyik, otot dan tulang Luming bergetar dan dia mulai melepaskan kekuatan fisiknya. Kombinasi kekuatan fisik dan cara mendominasi sangat meningkatkan kekuatan tempur Luming. Dengan goyangan tombaknya, kekuatan yang mengerikan melonjak ke arah Xieni Anxing. Tubuh Xieni Anxing mundur dengan cepat, wajahnya pucat. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam Xieni Anxing. Tombaknya kembali menebas Xieni Anxing. Xieni Anxing berteriak, cahaya hitam di sekujur tubuhnya sangat kuat.
cahaya pedang yang terang meledak, tetapi hancur setelah bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming. Xian Yanxing mundur lagi. Lu Ming segera mengikutinya. Di kejauhan, Lu Senhuang dan yang lainnya tampak sangat cemas. Jangan khawatir, Lu Ming tidak akan menyakiti ibumu. Dia membantunya. Tiba-tiba muncul sesosok-sosok di samping Lu Senhuang dan yang lainnya. Sosok itu adalah Xian Yanjun. Xian Yanjun berpakaian putih dan auranya tak terduga. Lu Senhuang mengangguk. Asyikek, Lu Ming bergegas menuju Xian Yanxing. Tombak itu menghilang dan berubah menjadi tangan besar, mencengkeram pemuda itu. Xian Yanxing berteriak saat cahaya hitam di sekelilingnya semakin kuat. Kemudian berubah menjadi bunga teratai hitam yang mengelilingi Xian Yanxing. Tangan besar Lu Ming mencengkeram lotus namun terhalang olehnya. Kekuatan pertahanan bunga teratai ini sungguh mengejutkan. Sangat kuat, Lu Ming menyipitkan matanya dan menyerbu, tinjunya terus-menerus dilepaskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Bunga teratai di sekitar tubuh Xian Yanxing terus bergemuruh. Satu persatu, bunga teratai itu meledak dan menghilang menjadi energi. Buka, Lu Ming berteriak saat kekuatan dominasi memenuhi seluruh tubuhnya. Dia mengerahkan kekuatan dan menghancurkan bunga lotus. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memeluk Xian Yanxing. Semut hina, kau sedang mencari kematian. Xian Yanxing melawan balik dengan sekuat tenaga. Kekuatannya begitu kuat hingga lengan Lu Ming mati rasa. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan memegang pinggang ramping Xian Yanxing dengan erat. Tangannya yang lain mencengkeram kedua lengan Xian Yanxing. Kemudian, dia menuangkan kekuatan dominatornya ke tubuh Xian Yanxing dan menekan kekuatannya. Kekuatan dominasi memang sangat maju dan kuat, perlahan-lahan menekan kekuatan Xian Yanxing. Daya tahan Xian Yanxing makin melemah. Semut, semut, kau sedang mencari kematian. Xian Yanxing terus berteriak. Diamlah, tunggu sebentar. Lihat bagaimana aku menaklukkanmu. Lu Ming berteriak dingin. Bagaimanapun, ini bukan Xian Yanxing, ini hanya ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Kalian tunggu di sini, Lu Ming berkata kepada Lu Senhuang dan yang lainnya. Kemudian, dia membawa Xian Yanxing dan terbang ke kejauhan. Mereka tiba di tempat tersembunyi dan memasuki diagram gunung dan sungai. Apa yang ingin kamu lakukan? Xian Yanxing berteriak. Xiao Qing dan aku sudah punya anak. Kami pasangan tua, menurutmu apa yang kulakukan? Lu Ming tersenyum aneh. Wajah Xian Yanxing menjadi pucat dan dia berteriak ketakutan. Jangan, jangan, aku tidak akan melepaskanmu. Ya sudah. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dan mulai mengambil tindakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2454 Bahasa Indonesia. Bab 2454 Pemulihan Perlahan. Lu Ming sangat akrab dengan proses itu dan dia mulai mengambil tindakan. Xian Yanxing tidak punya pilihan lain selain membiarkan kenangan kehidupan ini mengambil alih. Keduanya menikmati momen keintiman. Pada hari-hari berikutnya, Xian Yanxing akan melakukan serangan balik setiap kali ada kesempatan. Dia ingin membunuh Lu Ming, tetapi dia selalu ditundukkan oleh Lu Ming. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dengan cara ini, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini perlahan-lahan mulai menguasai. Setiap hari, waktu yang didominasi oleh ingatan tentang kehidupan ini semakin lama. Kadang-kadang, dia akan pergi keluar bersama Lu Ming untuk menemani Lu Senhuang dan bermain dengan Luci kecil. Dengan cara ini, sebuah siklus yang baik pun terbentuk. Berada di sisi Lu Ming, berada di sisi anaknya, obsesi Xian Yanxing semakin kuat. Dia sama sekali tidak mau menyerah dan berjuang melawan kenangan masa lalunya. Niat bertempur dari kehidupan masa lalunya makin melemah. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, latar belakangnya luar biasa. Dia agung dan perkasa, seorang dewi yang sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Sekalipun tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai alam kaisar surgawi, dia tetaplah seekor semut hina di matanya. Siapakah kaisar surgawi di matanya? Bahkan para tokoh tertinggi yang telah melampaui kaisar surgawi pun bagaikan semut di matanya. Namun, dia tidak tahan lagi. Dia lebih baik mati dan membiarkan kenangan Xian Yanxing menyatu dengannya.
Ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan masa lalunya telah kehilangan keinginan untuk bertarung, jadi wajar saja jika ingatan tentang kehidupan saat ini yang menang. Lambat laun, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan masa lalunya menjadi semakin lemah. Begitu saja, 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun ini, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan sebelumnya hampir terhapus dan tertelan. Sebagian besar waktu, ingatan Xian Yanxing tentang kehidupan ini mendominasi. Meskipun ingatan tentang kehidupan sebelumnya terkadang dominan, itu telah berubah. Dia tidak membunuh Lu Ming tetapi dalam keadaan linglung. Pada hari ini, Xian Yanxing menemani Lu Shenhuang, Lu Qi, dan yang lainnya. Adapun Lu Ming, dia sedang duduk bersila di puncak gunung, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan. Setelah beberapa tahun berkultivasi, penguasaan Lu Ming pada jalur dominasi semakin dalam. Aku bisa menerobos sekarang, Lu Ming bergumam. Dia kemudian mengeluarkan beberapa permata kekacauan dan mulai melahap ki kekacauan di dalamnya untuk meningkatkan kultivasinya. Sejumlah besar permata kekacauan dimakan oleh Lu Ming, disempurnakan, dan diubah menjadi kekuatan dunia. Dunia kecil Lu Ming mulai berkembang pesat lagi, namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsinya juga mengejutkan. Ketika Lu Ming menerobos ke alam Kaisar Agung dari alam Kaisar Sejati, dia telah menghabiskan 3.000 batu kekacauan dan sejumlah besar batu permata mentah. Sekarang, Lu Ming telah menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk menerobos ke tahap Kaisar Agung Bintang 2 dari Kaisar Agung Bintang 1. Seiring berjalannya waktu, jumlah sumber daya yang disempurnakan Lu Ming meningkat. Setengah bulan kemudian, Lu Ming telah menghabiskan total 6.000 permata kekacauan. Dengan 30% batu permata mentah di tubuhnya, kultivasinya akhirnya berhasil menembus ke tingkat Kaisar Agung Bintang 2. Dunia kecilnya telah berlipat ganda ukurannya, mencapai radius 20 juta mil. Energi ungu emas dalam kekuatan dunianya telah meningkat dan menjadi lebih terkonsentrasi. Alasan mengapa Lu Ming menghabiskan begitu banyak sumber daya adalah karena ia telah mengubahnya menjadi energi ungu emas ini. Energi ungu emas ini bukanlah energi dunia. Energi ini berada pada level yang lebih tinggi daripada energi dunia. Lu Ming menyebutnya energi dominator. Jika begini terus, saya tidak akan punya cukup sumber daya. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum pahit. Awalnya, sumber daya yang diperolehnya dari Pulau Void sudah cukup. Lu Ming berpikir bahwa sumber daya itu setidaknya akan bertahan lama. Namun, sekarang dia menyadari bahwa sumber daya itu tidak cukup. Sekarang dia hanya seorang Kaisar Agung Bintang 2. Dari 20.000 permata kekacauan, dia telah menghabiskan 9.000 di antaranya, dan masih ada 20.000 permata kekacauan primordial yang tersisa. Sedangkan untuk batu permata mentah, dia telah menghabiskan 30 hingga 40%-nya. Pada tingkat ini, sumber daya ini hanya dapat memungkinkan Lu Ming untuk berkultivasi hingga menjadi Kaisar Agung Bintang 4. Jika dia terus melanjutkan, dia akan kehabisan sumber daya. Tanpa sumber daya, entah berapa lama lagi untuk maju ke alam berikutnya dengan perlahan menyerap energi alam langit dan bumi. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Lu Ming mendesah. Peningkatan tingkat kultivasinya telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Kekuatan dominasinya menjadi semakin kuat. Lu Ming dapat menekan atau bahkan membunuh Kaisar Agung Bintang 2 hanya dengan kekuatan dominasinya saja. Dengan kekuatan fisiknya dan tombak penghancur besar, mengalahkan Kaisar Agung Bintang 3 bukanlah masalah. Tak jauh dari situ, Xian Yanxing dan yang lainnya juga turut menoleh. Lupakan, Xian Yanxing bergumam. Ada desahan di matanya, dan sedikit keengganan. Dia masih punya hal yang harus dilakukan di tempat lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 2455 Bahasa Indonesia. Kaisar Agung Bintang 3. Mata Xian Yanxing bersinar dengan ekspresi rumit. Sebuah suara memasuki telinga Xian Yanjun. Xian Yanjun, aku serahkan masalah itu padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikan tugas itu. Xian Yanjun juga mengirim pesan ke Xian Yanxing. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing tersenyum tipis, lalu tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Ledakan, pada saat ini, aura kuat terpancar dari tubuh Xian Yanxing,
Kemudian, dia duduk bersila dan sebuah teratai hitam muncul, menyelimutinya. Ibu, Lu Shenhuang terkejut. Sosok Lu Ming berkedip dan dia pun mendekat. Jangan khawatir, ibumu telah berhasil. Kenangan kehidupan ini telah sepenuhnya mengambil inisiatif. Dia telah melahap kenangan kehidupan sebelumnya dan akan segera membuat terobosan. Xie Nianjun tersenyum. Lu Ming juga sangat gembira. Tampaknya Xie Nianxing akhirnya berhasil. Lu Ming melirik Xie Nianjun lagi. Di matanya, Xie Nianjun menjadi semakin tak terduga. Karena konflik antara dua ingatan itu, kultivasi Xie Nianxing jauh tertinggal dari Xie Nianjun. Bahkan Lu Ming tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Xie Nianjun. Siapa sebenarnya Xiao Qing dan Xie Nianjun di kehidupan lampau mereka? Lu Ming merenung, dia punya firasat bahwa mereka berdua pasti memiliki latar belakang yang sangat mengejutkan di kehidupan sebelumnya. Namun, dia sudah berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Dia bahkan telah bertemu dengan leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia, tetapi dia masih belum bisa memahami Xie Nianjun. Dia pernah menanyakan hal ini kepada Xie Nianxing sebelumnya. Namun, Xie Nianxing menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia hanya berkata bahwa sekarang belum waktunya. Dia tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran dan Lu Ming tidak melanjutkan masalah tersebut. Aura Xie Nianxing semakin kuat dan kuat. Dia berada di titik kritis untuk menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Semua orang menunggu di kejauhan. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Xie Nianxing masih dalam tahap terobosan ketika Lu Ming menerima pesan dari Kaisar Surgawi Hangyu. Di luar kota dua dunia, lorong menuju alam purba telah dibuka kembali. Lu Ming terkejut, lorong itu menuju ke alam purba. Saat itu, Lu Ming telah sampai ke alam surga melalui lorong itu. Dalam pertempuran saat itu, lorong itu dihancurkan oleh kuali 9 naga surgawi yang dikendalikan oleh Lu Ming. Saat itu, pendekar pedang jahat mengatakan bahwa lorong itu akan dibuka kembali dalam waktu sekitar 100 tahun. Sekarang, lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan jalan itu akhirnya terbuka kembali. Lu Ming sedikit khawatir kalau ras alien akan mengirim pasukan untuk menyerang lorong itu dan memasuki alam purba. Alam liar yang suci, tunggulah ibumu di sini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan kembali ke kota dua dunia terlebih dahulu. Ketika ibumu telah berhasil, datanglah temui aku di kota dua dunia. Kata Lu Ming. Ayah, hati-hati, kata Lu Shenhuang. Lu Ming mengangguk. Ia melangkah maju dan ruang itu retak. Lu Ming memasuki celah itu dan menghilang. Dengan kecepatan Lu Ming, tidak butuh waktu lama baginya untuk bergegas kembali ke kota dua dunia. Setelah bergegas kembali ke kota dua dunia, dia mengetahui bahwa alam surga telah mengirim beberapa ahli yang tak tertandingi ke medan perang kuno untuk menjaga jalan tersebut. Medan perang itu sangat mengerikan, dan ada bekas-bekas yang ditinggalkan oleh para ahli yang tak tertandingi saat itu. Bahkan Kaisar Surgawi biasa pun berbahaya untuk memasukinya, dan hanya para ahli yang tak tertandingi yang bisa masuk dengan aman. Sekarang, ada banyak orang kuat di alam surga. Sekelompok makhluk agung datang dari sarang Zulong. Bersama makhluk agung dari medan penindasan penjara, ada banyak makhluk agung. Namun kali ini, ras alien tidak melakukan apapun. Mereka tetap fokus pada pertahanan. Lu Ming menghela napas lega saat mendengar berita itu. Kini setelah medan penindasan penjara telah sampai di alam surga, kedua belah pihak telah menggabungkan kekuatan dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ras non-manusia tampaknya tidak ingin melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka ingin menunggu hingga hati leluhur suci pulih. Lu Ming sangat jelas tentang rencana ras alien, namun, mereka tidak punya pilihan. Alam surga dapat bertahan, namun mereka tidak dapat mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menyerang alam dewa jahat dan menghancurkan alam dewa jahat sebelum hati darah leluhur suci pulih. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memperbaiki diri mereka sebaik mungkin. Pertarungan terakhir pasti akan datang. Lorongnya bagus. Lu Ming memutuskan dan kembali ke sisi Xie Nianxing, menunggunya menerobos. Beberapa bulan berlalu, dan aura Xie Nianxing mencapai puncaknya. Alam Kaisar Surgawi, Xie Nianxing akhirnya berhasil menembus level berikutnya. Aneh.
Mata Lu Ming dipenuhi keraguan. Xian Yanxing telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tetapi perasaan yang dipancarkannya berbeda dari Kaisar Surgawi lainnya. Baik di alam surga maupun alam dewa jahat, setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tidak peduli sistem kultivasi apa yang dijalani seseorang, semuanya termasuk dalam Dao Surgawi dan melibatkan kekuatan Dao Surgawi. Tentu saja, jalan dominasi Lu Ming merupakan pengecualian. Namun, Lu Ming tidak merasakan aura Dao Surgawi dari Xian Yanxing, yang ada hanyalah kekuatan murni, tetapi itu memberikan perasaan yang menakutkan. Lu Shenhuang mengolah teknik yang sama dengan Xian Yanxing, dan teknik itu tidak termasuk dalam sistem kultivasi manapun di alam surga atau alam dewa jahat. Lu Ming tahu bahwa itu pasti metode kultivasi Xian Yanxing dari kehidupan sebelumnya. Lu Ming, alam liar yang suci. Tidak lama setelah terobosan, Xian Yanxing menarik kembali auranya. Dia membuka matanya dan tersenyum pada Lu Ming dan Lu Shenhuang. "Ibu, apakah ibu sudah pulih sepenuhnya?" Lu Shenhuang sangat gembira. "Baiklah, aku sudah selesai." Xian Yanxing tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke arah Xian Yanjun. Xian Yanjun tersenyum, berbalik, dan menghilang dalam sekejap. Selanjutnya keluarga berkumpul bersama dan itu adalah saat-saat yang bahagia dan harmonis. Lu Ming tinggal di sana selama beberapa bulan lagi. Dalam beberapa bulan ini, Lu Ming benar-benar santai dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke alam purba dan bertemu dengan Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di kota dua dunia. Setelah itu, Lu Ming berencana untuk tinggal di kota dua dunia dan berkultivasi sambil bertarung melawan ras alien. Hari-hari terasa membosankan, waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 20 tahun berlalu. Setelah 20 tahun, Lu Ming akhirnya berhasil mencapai terobosan lain. Tingkat kultivasinya telah meningkat menjadi Kaisar Agung Bintang 3. Namun, jumlah sumber daya yang digunakan juga mengejutkan. Kali ini, ia menggunakan batu kekacauan primordial. Lu Ming telah menghabiskan semua 20.000 batu kekacauan primordial sekaligus. Sedangkan untuk batu permata mentah, Lu Ming hanya memiliki 30% yang tersisa. Saya khawatir sumber daya yang tersisa tidak akan cukup bagi saya untuk menerobos ke Kaisar Agung Bintang 4. Lu Ming tersenyum pahit. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai Kaisar Agung Bintang 3, kekuatan penguasa dalam energi dunianya telah menjadi sedikit lebih padat, dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat. Namun, tubuh fisiknya belum mencapai tahap ini, dan keterampilan misterius 7 dewa miliknya masih berada di tahap awal tingkat ke-6. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap tengah. Hualala, pada hari ini, Lu Ming sedang mengobrol dengan Xian Yanxing ketika dia tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Suara itu sepertinya datang dari kejauhan. Dan suaranya semakin keras dan keras, bagaikan deburan ombak sungai besar. Suara apa itu? Lu Ming dan Xian Yanxing merasa sangat aneh. Mereka terbang ke langit untuk melihatnya. Begitu mereka terbang ke langit, mereka semua terkejut, karena orang-orang terbang di langit dari seluruh penjuru kota dua dunia. Mereka melihat ke arah luar kota dua dunia dengan ekspresi bingung. Suara itu datang dari luar kota dua dunia dan menyebar ke seluruh kota. Mungkinkah itu hasil ulah ras asing? Seseorang bertanya dengan ragu. Ayo pergi dan lihat, banyak orang terbang menuju tembok kota dua dunia. Kaisar Naga Abadi Chapter 2456 Bahasa Indonesia Bab 2456 Pemanggilan Naga Leluhur. Lu Ming dan Xian Yanxing juga terbang menuju tembok kota Two World City. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa banyak sekali orang telah berkumpul di tembok kota. Namun, tidak ada pergerakan di luar tembok kota, tidak ada pula tanda-tanda keberadaan makhluk asing. Senior Heng Yu, apa yang terjadi? Lu Ming dan Xian Yanxing melihat Kaisar Surgawi Heng Yu dan berjalan mendekat untuk bertanya. Entahlah, ada suara aneh di luar kota Two World, kami sudah mengirim orang untuk memeriksanya. Kata Kaisar Surgawi Heng Yu, semua orang menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin tokoh terbang kembali dari luar kota dua dunia.
Apa yang terjadi di luar kota? Mengapa terdengar suara sungai besar mengalir? Seseorang langsung bertanya. Di medan perang di luar kota, ruang itu tiba-tiba retak terbuka, dan sebuah sungai muncul. Seorang lelaki tua menjawab, tiba-tiba muncul sebuah sungai. Banyak orang yang bingung. Benar sekali, itu adalah sungai kuning yang sangat besar dengan air yang mengalir keluar, sangat mengerikan. Seorang kaisar agung terciprat oleh air dan langsung terkorosi hingga mati. Kata orang tua itu. Apa? Banyak orang terkesiap. Sungai apa? Air sungai itu begitu mengerikan sehingga bahkan seorang kaisar agung akan terkikis sampai mati jika mereka terciprat olehnya. Itu tampak seperti sungai mata air kuning yang legendaris di alam surga 9 dunia. Orang tua itu menjawab, apa? Sungai mata air kuning? Mengapa sungai mata air kuning muncul di medan perang ini? Konon katanya sungai Huangquan tidak ada habisnya dan mengalir menembus langit. Mungkinkah ia akan melewati medan perang ini? Tapi kenapa meluap? Banyak orang yang sangat bingung. Sungai mata air kuning. Lu Ming terkejut. Dia yakin itu adalah sungai mata air kuning. Saat itu, dia pergi ke daerah surgawi 10.000 roh secara tidak sengaja dan memasuki daerah surgawi 9 ketenangan bersama para kultivator tubuh Arkean. Dia telah menggunakan sungai mata air kuning untuk kembali ke daerah surgawi Taiking. Dia tahu betul bahwa sungai mata air kuning memang melintasi medan perang di luar kota. Ayo pergi dan lihat, ayo pergi. Banyak orang berhamburan keluar kota dan menuju sumber suara. Lu Ming, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kaisar surgawi Heng Yu memandang Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia, Xian Yanxing, Kaisar Langit Heng Yu, dan yang lainnya segera terbang menuju sumber suara. Tidak lama kemudian, mereka tiba di medan perang dan berhenti jauh dari sana. Di depannya, retakan muncul di angkasa. Dia bisa melihat dengan jelas sungai kuning mengalir di sana. Sungai ini sangat lebar, mengalir melalui kekosongan, dan tidak ada yang tahu kemana ia mengalir. Kadang-kadang air sungai kuning meluap dan jatuh ke tanah, mengikis tanah dan menciptakan lubang tanpa dasar. Itu sungai mata air kuning, Lu Ming bergumam. Dia pernah melihat dunia bawah sebelumnya dan dia tidak akan salah. Tetapi mengapa ruang itu tiba-tiba retak dan air sungai mata air kuning meluap? Ini belum pernah direkam sebelumnya. Lu Ming sangat bingung. Di seberang sungai mata air kuning, ada juga banyak orang, semuanya dari ras alien. Jelas saja ras alien pun ikut terkejut dan menyaksikan dengan bingung. Lihat, sebuah gunung telah muncul di sungai mata air kuning. Tiba-tiba seseorang berteriak kaget, dia tidak perlu menelepon orang lain untuk melihatnya. Di depan mata air kuning, sebuah gunung besar muncul di kejauhan. Banyak orang terkejut, dikatakan bahwa tidak seorang pun tahu di mana ujung sungai mata air kuning itu. Bahkan penguasa surga pun tidak, itu sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu tempat paling misterius di dunia. Mata Lu Ming membelalak, ketika mereka melarikan diri dari 9 tingkat bawah tanah ke alam surgawi Taiking dengan kapal perang yang mencapai langit, mereka juga melihat gunung seperti itu. Saat itu mereka sudah menduga bahwa itulah akhir dari sungai mata air kuning. Tidak seorang pun menyadari bahwa ada sosok di kedalaman langit. Sosok itu adalah leluhur naga. Apakah hari ini akhirnya tiba? Moke telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Apakah gunung dunia bawah yang legendaris akan muncul lagi? Naga leluhur bergumam, matanya dipenuhi dengan kesungguhan dan antisipasi. Sudah waktunya untuk membuat persiapan, ayo pergi, kata Zulong dan pergi. 3 hari kemudian, raungan naga bergema di seluruh wilayah surgawi Taiking, bahkan kota 2 dunia pun dapat mendengarnya dengan jelas. Di kota 2 dunia, Lu Ming tiba-tiba berdiri. Naga leluhur, suara naga leluhur. Lu Ming terkejut. Raungan naga leluhur tiba-tiba bergema di seluruh wilayah surgawi Taiking. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Raungan naga menggemparkan seluruh wilayah surgawi Taiking, dan banyak sekali orang yang keluar dari kultivasi tertutup mereka. Kemudian, sepotong berita menyebar seperti angin puyuh ke seluruh wilayah surgawi Taiking dan bahkan alam primordial. Sarang Zulong telah muncul, dan Zulong telah muncul.
Naga leluhur adalah ahli tertinggi yang melampaui Kaisar Surgawi. Ketika berita itu tersebar, wilayah Surgawi Taikking gempar. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang tahu tentang leluhur naga. Kebanyakan orang tidak tahu tentang keberadaan naga leluhur. Bahkan beberapa Kaisar Surgawi pun tidak mengetahuinya. Ya dewa, naga leluhur, ahli tertinggi yang telah melampaui Kaisar Surgawi. Petik 2. Ternyata ada hal seperti itu di dunia ini. Dulu saya pikir itu hanya legenda. Hahaha, alam surgaku ternyata punya orang sekuat itu. Beruntung sekali. Kudengar di sarang Zulong ada banyak sekali ahli. Kita tidak perlu takut dengan ras alien sekarang. Kemunculan naga leluhur meningkatkan moral alam surga. Namun, Lu Ming tidak begitu optimis. Naga leluhur tiba-tiba muncul. Apakah pertempuran terakhir akan segera terjadi? Lu Ming bergumam. Dia punya firasat buruk. Mungkinkah hati leluhur Sein sudah pulih sepenuhnya? Tidak mungkin. Sudah berapa tahun? Pada saat ini, Zulong mengirim sejumlah besar ahli untuk mengundang beberapa orang untuk berkumpul di sarang Zulong. Ada banyak jenius di antara mereka. Lu Ming dan Xian Yanxing juga telah menerima undangan. Selain itu, ada pula Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi, Dandan, Gelembung, Feng Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lain-lain. Tidak ada aturan. Ada yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, sementara yang lain memiliki tingkat kultivasi rendah. Lu Ming dan yang lainnya segera berangkat menuju sarang Zulong. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sarang Zulong dan berkumpul di sebuah alun-alun besar di bawah gunung tempat Zulong tinggal. Aura dari begitu banyak ahli, mengerikan sekali. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi dan yang lainnya dapat merasakan aura makhluk-makhluk kuat di gunung, dan mereka semua terkejut. Hahaha, setelah sekian tahun, akhirnya aku ke sini lagi. Dandan menyeringai dan tertawa. Dandan, apakah kamu sering datang ke sini sebelumnya? Lu Ming bertanya. Tentu saja, aku orang biasa. Sayangnya, aku hanya pernah melihatmu sekali. Kata Dandan. Aku benar-benar ingin melihat keanggunan naga leluhur senior. Seorang ahli yang tak tertandingi yang telah melampaui Kaisar Surgawi, dia adalah sosok legendaris. Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Saat mereka mengobrol, semakin banyak orang berdatangan. Lu Ming melihat banyak wajah yang dikenalnya, misalnya, Tian Ming, Bao De, dan 9 absolut dari alam surga. Lin Xiaofeng, Fu Liu, dan lainnya. Mereka semua jenius. Lu Ming juga melihat beberapa orang kuat, beberapa berada di alam Kaisar Agung dan beberapa berada di alam Kaisar Surgawi. Itu, The Titanos, Lu Ming tiba-tiba melihat seorang pria kekar, di sampingnya ada seorang pria tinggi dan kurus. Kaisar Naga Abadi Chapter 2457 Bahasa Indonesia 2457 10 binatang pertempuran teratas yang tersisa. Saat itu, sebelum Lu Ming ditangkap oleh ras alien, kumbang tanduk panjang Titan dan pria paruh baya telah membantunya. Kemudian, Lu Ming mengetahui dari Dandan bahwa lelaki paruh baya itu adalah ulat sutra iblis 9 nyawa, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Banteng tua, 9 nyawa, kau juga di sini, ayo, ayo, ayo dan sambut orang tua ini. Dandan berteriak pada Titan Longhorn dan ulat sutra iblis 9 nyawa. Kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra iblis 9 nyawa melirik Dandan lalu melangkah maju. Salam untuk kedua senior, Feng Ling, Long Chen, dan bahkan Kaisar Surgawi Hang Yu pun buru-buru membungkuk. Mereka tahu bahwa kedua binatang perang ini merupakan 2 dari 10 binatang perang teratas, jadi wajar saja mereka tidak berani meremehkan mereka. Masing-masing dari 10 binatang pertempuran teratas merupakan eksistensi yang mengerikan, berdiri di puncak alam Kaisar Surgawi. Pada zaman dahulu kala, selain beberapa ahli yang tak tertandingi seperti Kaisar Kekacauan Purba dan Kaisar yang tak pernah mati, tak seorang pun yang dapat menandingi 10 binatang perang teratas. Tentu saja, ini dengan pengecualian orang-orang seperti Zulong, yang telah melampaui Kaisar Surgawi. Kumbang tanduk panjang Titan dan ulat sutra jahat 9 nyawa mengangguk, yang menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan.
Banteng tua, bukankah kau sedang menjaga lorong hampa di alam purba? Kenapa kau ada di sini? Dandan bertanya dengan santai. Leluhur naga mengirim seseorang untuk memintaku datang. Sudah ada orang yang dikirim oleh leluhur naga untuk menjaga tempat itu. Kumbang tanduk panjang Titan menjawab. Kemudian, ia melotot dan berkata, kura-kura tua, kau tahu banyak rahasia. Tahukah kau mengapa naga leluhur mengumpulkan kita di sini? Itu pasti ada hubungannya dengan gunung akhirat, kan? Dandan memutar matanya dan berkata, Gunung Netherworld, mungkinkah itu gunung yang samar-samar terlihat di sungai Yellow Spring? Kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra jahat 9 nyawa, dan yang lainnya semuanya bingung. Mestinya begitu, tapi aku tidak begitu yakin dengan rinciannya. Dandan mengerutkan kening, haha, sungguh kebetulan hari ini. Pada saat itu, terdengar suara tawa keras. Setelah itu, cahaya keemasan menyala dan seorang pria kekar dengan rambut acak-acakan muncul di langit. Kakak King Chang, Lu Ming tersenyum. Itu adalah singa emas berkepala 9, King Chang. Singa tua, jadi kamu tidak mati. Ketika melihat King Chang dan kumbang tanduk panjang Titan, ia melotot ke arah mereka. Omong kosong, kalau kamu, banteng tua, tidak mati, bagaimana aku bisa mati? King Chang juga melotot ke arah Dandan dan berkata, lagi pula, kalau kura-kura tua yang keterlaluan ini tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Hei, hei, apa yang kau katakan, hati-hati dengan kata-katamu. Dandan sangat marah. Matanya terbelalak. Dandan, hal keterlaluan apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Puff, apa maksudmu dengan itu? Mereka menjebakku. Mata Dandan bahkan lebih besar dari Titan Longhorn. Dijebak, siapa yang dulu merampok makam leluhur orang setiap hari? Suatu kali, aku bahkan mencurinya dari kaisar yang tak pernah mati dan diberi pelajaran olehnya. Aku hampir menjadi kura-kura panggang. King Chang berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming tiba-tiba tercerahkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Dandan tidak bisa mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan saat pertama kali lahir. Ternyata orang ini pernah merampok makam leluhur kaisar yang agung dan abadi. Dia sudah baik hati karena tidak membunuhnya. Orang ini memang tidak bisa diandalkan. Tunggu, siapa nama orang ini? Dandan, hahaha. Kata kumbang tanduk panjang Titan. Setelah selesai berbicara, ia mulai tertawa terbahak-bahak. Dandan, telur, hahaha. King Chang juga tertawa. Bahkan ulat sutra iblis 9 nyawa pun tak kuasa menahan tawa. Adapun Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya, mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Wajah mereka merah karena menahan tawa. Kalian, Dandan begitu marahnya hingga dia menghentakkan kakinya. Banyak orang di sekitarnya menoleh. Beberapa dari mereka mengenali King Chang, Banteng Titan, dan yang lainnya, dan terkejut. Ini semua adalah 10 binatang perang teratas, buaya raksasa di zaman kuno. Sekarang, banyak dari mereka berkumpul bersama. Singa emas berkepala 9, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, kura-kura dewa dunia, dan tikus roh ruang waktu. Ada 5 dari mereka. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka melihat mereka. Ini, tikus roh ruang waktu. Jadi, waktu itu, setelah tertawa sejenak, King Chang menatap gelembung-gelembung dan mendesah. Titan Longhorn dan Nine Life Devilis Silkworm berhenti tertawa. Ekspresi mereka agak sedih. Selama pertempuran itu, aku ditangkap oleh ras alien dahulu kala. Aku ingin tahu bagaimana keadaan yang lain. King Chang bertanya. Pertempuran saat itu terlalu tragis. Nine Lives dan aku terluka parah dan belum pulih selama bertahun-tahun. Luka kura-kura tua itu bahkan lebih parah. Kau ditangkap, dan hanya luka kilin dari 5 elemen yang lebih baik. Dia telah berada di sisi leluhur naga selama bertahun-tahun. Adapun yang lainnya, hampir semuanya mati. Kumbang tanduk panjang Titan mendesah. 9 naga mati di alam purba. Semut roh suci, Phoenix surgawi yang abadi, dan gajah naga arkaan semuanya mati. Ruang waktu bahkan lebih menyedihkan. Bahkan mayat mereka digunakan oleh ras alien. Ulat sutra iblis 9 nyawa itu mendesah. Bahkan mata Dandan terlihat sedikit sedih. Pada zaman dahulu,
10 monster perang teratas sangatlah hebat. Saat itu, ada beberapa konflik dan dendam di antara mereka. Namun, setelah perang kuno, dendam tersebut telah lama menghilang. Sekarang, hanya tinggal sedikit dari mereka yang tersisa. Di sampingnya, Lu Ming juga menghela nafas diam-diam. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin dia bisa membayangkan pertempuran tragis tahun itu. Terlalu banyak ahli yang tewas dalam pertempuran. Bahkan sekte sekuat sekte Hunyuan hampir hancur total. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah belajar dari Bumi Satu, Guntur Satu, dan seterusnya. Sekte Hunyuan, pada zaman dahulu, pernah menguasai wilayah surgawi Hunyuan dan sangat kuat. Sekte Hunyuan memiliki 9 aula. Misalnya, Aula Kekacauan Primal adalah salah satu dari 9 aula Sekte Hunyuan. Ada juga Aula Roh Ruang Waktu, dan Tikus Roh Ruang Waktu generasi sebelumnya adalah Master Aula. 9 Hall Master hampir semuanya adalah Kaisar Surgawi Puncak. Namun, Kaisar Chaos Primal adalah pemimpin dari 9 aula. Grandmaster Sekte Hunyuan adalah sosok yang menakutkan, tidak lebih lemah dari Kaisar Kekacauan Purba. Kekuatan yang begitu dahsyat juga musnah dalam pertempuran tahun itu. 9 Master Aula dan Master Sekte Hunyuan semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya Aula Kekacauan Purba yang meninggalkan beberapa boneka. Adapun di markas besar Sekte Hunyuan, tak ada satupun ahli yang tertinggal, hanya roh susunan yang ada di dalamnya. Roh susunan itulah yang mengatur agar Lu Ming dan yang lainnya mengikuti penilaian Sekte Hunyuan. Dia sudah memahami hal-hal ini dari Earth One dan yang lainnya. Selagi orang banyak mengobrol, ribuan orang telah berkumpul di alun-alun. Tiba-tiba sebuah cahaya menyambar dari gunung dan beberapa sosok terbang keluar. Orang yang memimpin mereka adalah Zulong. Ada beberapa orang yang mengikuti di belakang naga leluhur, dan beberapa dari mereka adalah Kilin 5 elemen. Yang satunya lagi memiliki aura yang tak terduga. Jelas, dia juga seorang ahli yang sangat menakutkan. Naga leluhur terbang keluar dan berdiri di udara. Aura tertinggi terpancar dari tubuhnya yang bahkan dao surgawi pun tertekan. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat naga leluhur sebelumnya, mereka semua tahu bahwa itu adalah naga leluhur ketika mereka merasakan auranya. Salam, naga leluhur senior, ribuan orang semuanya memberi hormat dengan hormat. Bangkit, naga leluhur melambaikan tangannya, dan semua orang merasakan suatu kekuatan mengangkat mereka. Bahkan Kaisar Surgawi Puncak pun tidak dapat menahannya. Saya yakin kalian semua sangat penasaran mengapa saya tiba-tiba mengumpulkan kalian di sini, bukan? Kata Zulong, Kaisar Naga Abadi Chapter 2458 Bahasa Indonesia. Bab 2458, Rahasia Kuno, Gunung Dunia Bawah Semangat. Semua orang terguncang. Apakah naga leluhur akhirnya akan mengungkapkannya? Tujuan mengumpulkan semua orang, mereka juga sangat ingin tahu. Ada beberapa aspek yang terlibat dalam hal ini, gumam Zulong. Yang pertama adalah eksistensi yang melampaui alam Kaisar Surgawi. Banyak orang menyebut alamku sebagai alam tertinggi atau Kaisar Leluhur. Sebenarnya, alam ini disebut alam Dewa Bela Diri, alam di atas Kaisar Bela Diri. Kata Zulong, Dewa Perang, banyak orang terkejut dan mata mereka berbinar. Ternyata alam Dewa Bela Diri berada di atas alam Agung Bela Diri. Tuhan, Dewa, jadi benar-benar ada dewa di dunia ini. King Chang dan para Kaisar Surgawi Puncak lainnya sangat bersemangat. Mereka sudah berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam Dewa Bela Diri dan melampaui Dao Surgawi, tidak terikat oleh Dao Surgawi. Imajinasi semua orang menjadi liar, dan Zulong mulai menjelaskan, pada zaman kuno, ada 4 Dewa Bela Diri di alam surga dan alam Dewa Jahat. Aku, pemilik prasasti penekan penjara, adalah leluhur dari medan penekan penjara. Aku adalah leluhur penekan penjara. Ada juga leluhur Sein dari ras non-manusia. Yang terakhir disebut leluhur Sein Bloodheart. 4 Dewa Bela Diri terbagi menjadi 2 kubu. Patriark penjaga penjara dan aku adalah teman baik. Sementara leluhur Sein Killing Heart dan leluhur Sein non-manusia berada di pihak yang sama. Mereka ingin menyerbu alam surga dan menghancurkan ras manusia dan binatang suci. Itulah awal dari perang kuno.
Masing-masing pihak memiliki dua dewa perang, hati semua orang tergerak, dan mereka bersemangat untuk mendengarkan. Mereka tahu bahwa mereka akan segera menemukan beberapa rahasia kuno. Itu adalah pertempuran yang brutal. Kami berempat bertarung dalam kehampaan yang gelap selama 100 tahun. Pada akhirnya, kepala penjaga penjara dan leluhur suci Bloodhead keduanya tewas. Zulong melanjutkan. Beberapa orang dari medan penindasan penjara tampak sedih. Leluhur dewa dan aku sama-sama terluka parah. Bahkan sekarang, kami belum pulih dari luka-luka kami. Kami telah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Orang luar takut padaku, jadi mereka tidak berani menyerang dengan kekuatan penuh. Zulong dilanjutkan. Semua orang tiba-tiba menyadari. Meskipun orang luar itu kuat secara keseluruhan, Dewa Bela Diri tidak memiliki keunggulan dan tidak berani melawan mereka secara langsung. Ini adalah hal yang wajar. Naga leluhur senior tidak mengatakan mengapa ras alien menyerang surga. Dunia. Pada saat ini, Luming memikirkan sebuah masalah. Pertanyaan ini sudah lama ada dalam pikirannya, tetapi karena Zulong tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya. Namun, situasinya telah berubah. Leluhur suci Bloodhead belum mati. Naga leluhur melanjutkan. Apa, selain Luming dan beberapa orang lainnya, sisanya terkejut dan wajah mereka Dipenuhi dengan keterkejutan, apakah hati darah leluhur suci masih hidup? Bukankah itu berarti ada dua dewa bela diri di alam dewa jahat? Di pihak mereka, hanya ada satu dewa bela diri. Bagaimana mereka akan bertarung? Jika memang begitu, alam surga tidak ada tandingannya bagi ras alien. Kekuatan keseluruhan ras alien lebih kuat daripada kekuatan alam surga. Dengan tambahan dua dewa bela diri, alam surga akan hancur. Mata beberapa orang dipenuhi dengan keputusasaan, namun, meskipun Saint Ancestor Bloodhead tidak mati, dia terluka parah dalam pertempuran dengan kepala penjara, dan hanya sedikit garis keturunannya yang tersisa. Ini terkait dengan hal berikutnya yang akan saya bicarakan, yaitu Netherworld Mountain. Zulong dilanjutkan. Gunung Netherworld. Banyak orang tercengang. Ya, Gunung Mata Air Kuning, saya yakin banyak orang telah melihat atau mendengarnya. Di luar kota dua dunia, ruang itu retak dan sungai mata air kuning muncul. Di ujung sungai, ada sebuah gunung. Itulah Gunung Mata Air Kuning. Gunung Netherworld, tempat yang sangat tersembunyi. Bahkan aku belum pernah masuk. Dia, kata Zulong, semua orang terkejut. Sebagai ahli dewa bela diri, naga leluhur telah melampaui jalan surgawi dan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Di hati semua orang, dia seharusnya menjadi sosok yang maha tahu. Namun, bahkan naga leluhur tidak pernah ada di sana. Tempat macam apa itu? Saya juga membaca beberapa catatan dari beberapa buku yang sangat kuno. Legenda mengatakan bahwa gunung dunia bawah tidak termasuk dalam alam surga, alam purba, atau alam dewa jahat. Sebaliknya, gunung itu berasal dari luar surga. Kata Zulong, di luar surga, banyak orang tercengang. Di luar surga, apa maksudnya? Mungkinkah ada dunia lain selain alam purba, alam surga, dan alam dewa jahat? Di luar surga, Dandan berbisik sambil mengerutkan kening, seolah dia tahu sesuatu. Di luar surga, Paoba bergumam, matanya dipenuhi keraguan. Bubble, apa yang kamu tahu? Luming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Entahlah, beberapa gambar akan muncul di pikiranku, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kata Pao Pao. Luming bingung dan tidak mengerti. Dandan melirik gelembung-gelembung itu dan tidak berkata apa-apa. Senior, apa yang ada di balik surga? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Di luar surga, naga leluhur itu menatap ke langit dan sekilas kenangan tampak berkelebat di matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu tempat yang luas, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita bicarakan tentang gunung dunia bawah terlebih dahulu. Konon katanya gunung Netherworld itu datangnya dari atas langit. Gunung itu sangat kuno dan misterius. Biasanya gunung itu ditutupi oleh lapisan penghalang. Bahkan aku tidak bisa memasukinya. Namun, bukan berarti Anda tidak bisa masuk selamanya. Konon, setelah setiap 10.000 kesengsaraan, batasan gunung Netherworld akan dibuka sekali. Saat itu,
Anda bisa masuk. Semua orang bahkan lebih terkejut. Bahkan naga leluhur tidak bisa masuk, jadi siapa lagi yang bisa? Selain itu, kesusahan yang tak terhitung jumlahnya akan diaktifkan satu kali. Penderitaan yang tak terhitung banyaknya, berapa lamakah itu? Setiap kesengsaraan berlangsung selama 333.333 tahun, jadi bukankah 10.000 kesengsaraan lebih dari 3 miliar tahun? Semua orang saling memandang. Menurut catatan kuno, Gunung Netherworld seperti dunianya sendiri dan berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun tingkat prajurit Dao Surga dapat ditemukan di mana saja, dan bahkan ada beberapa harta karun yang memiliki efek yang menentang surga. Tidak peduli seberapa parah luka seseorang, mereka dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Kali ini, Gunung Netherworld akan segera terbuka. Itulah sebabnya ada begitu banyak fenomena aneh. Leluhur dewa non-manusia telah menunggu kesempatan ini. Dia ingin membawa leluhur suci Bloodhead ke Gunung Netherworld dan memperoleh kesempatan. Tidak hanya lukanya sendiri yang akan disembuhkan, tetapi luka leluhur suci Bloodhead juga akan disembuhkan. Dalam hal itu, kita akan semakin tidak mampu menolak. Itulah sebabnya aku mengumpulkan kalian semua di sini kali ini untuk membawa kalian ke Gunung Netherworld. Pertama, kalian dapat menghentikan suku asing. Kedua, kalian juga dapat memperoleh kesempatan. Jika kalian dapat memperoleh kesempatan besar di dalam, aku khawatir kultivasi kalian akan maju pesat. Zulong menjelaskan. Semua orang menyadari hal ini. Jadi inilah alasan mengapa Zulong mengumpulkan mereka. Dia akan menghentikan ras alien dan kemudian memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Sebagian besar dari kalian adalah orang-orang yang sangat beruntung. Setelah kalian masuk, kalian akan memiliki peluang lebih tinggi untuk memperoleh kesempatan. Namun, saya harus mengingatkan kalian bahwa Gunung Netherworld sangat berbahaya. Kali ini, banyak orang luar akan masuk bersama kalian. Itu sudah pasti. Terlebih lagi, Gunung Netherworld sangat luas dan tak terbatas. Menurut catatan kuno, area di dalamnya sangat luas. Saya khawatir itu tidak lebih kecil dari total area 9 domain surga di alam surga. Selain itu, ada banyak sekali makhluk hidup di sana, termasuk manusia dan ras lainnya. Mereka telah mendirikan negara mereka sendiri, dan mereka sangat makmur dan kuat. Bahkan ada ahli alam dewa bela diri di sana. Wajah Zulong tampak serius saat dia memperingatkan. Apa? Semua orang tercengang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2459 Bahasa Indonesia. Bab 2459, Bab 2458 Keberangkatan. Perkataan sang naga leluhur membuat semua orang tercengang. Gunung Netherworld sangat luas, tidak lebih kecil dari 9 wilayah langit di alam surga yang digabungkan, ada berbagai macam makhluk hidup di dalamnya, membentuk negara, bahkan ada ahli alam dewa bela diri. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Gunung Netherworld adalah alam surga atau alam dewa jahat yang sama sekali berbeda. Namun, ada satu hal yang dapat kamu yakini. Tidak ada makhluk hidup di Gunung Netherworld, tidak peduli seberapa kuat mereka, bahkan dewa perang, tidak akan pernah bisa keluar. Konon katanya orang-orang di Gunung Netherworld telah terkena kutukan dan akan terperangkap di gunung itu selamanya, selama beberapa generasi. Bahkan makhluk-makhluk yang terkena kutukan tidak dapat memasuki beberapa tempat di Gunung Netherworld. Hanya makhluk-makhluk yang tidak terkena kutukan yang dapat masuk. Jadi, inilah kesempatan kita. Naga leluhur melanjutkan, dan segala macam pikiran mengalir dalam benak setiap orang. Oleh karena itu, meskipun akan ada peluang besar di Gunung Netherworld, itu juga akan sangat berbahaya. Jika kita masuk, kita tidak hanya harus menghadapi dan membunuh suku-suku asing, tetapi kita mungkin juga harus membunuh makhluk hidup di Gunung Netherworld. Oleh karena itu, aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi sekarang. Suara naga leluhur bergema di seluruh area, tetapi tidak ada seorang pun yang pergi. Menurut leluhur naga, Gunung Netherworld datang dari luar angkasa. Gunung itu sangat misterius dan memiliki banyak harta karun. Bahkan para dewa bela diri pun mengincarnya. Bahkan leluhur naga tidak pernah memasukinya. Myriad Tribulation hanya terbuka sekali. Jadi pasti ada peluang besar. Meskipun akan disertai bahaya,
Kapankah tidak ada bahaya dalam kultivasi? Bahkan jika mereka tidak masuk, ketika Dewa Bela Diri ras alien pulih dan datang ke alam surga, mereka tetap akan mati. Lebih baik masuk dan mengambil risiko. Baiklah, kalau begitu, kita akan masuk. Zulong diumumkan, mereka tidak bisa membawa terlalu banyak orang. Kalau tidak, mereka akan tamat jika ras alien menyerang mereka. Dia yakin bahwa ras asing itu sama saja, mereka tidak berani mengirim terlalu banyak orang. Namun, setelah Anda masuk, Anda harus mengingat beberapa hal. Pertama, setelah masuk, jika Anda melihat orang luar, bunuh mereka. Kedua, cobalah yang terbaik untuk menemukan tempat-tempat yang tidak dapat dimasuki oleh makhluk-makhluk dari Netherworld Mountain. Ada kemungkinan besar untuk menemukan peluang di tempat-tempat itu. Ketiga, ingatlah untuk memanfaatkan situasi. Terkadang, Anda dapat menggunakan kekuatan makhluk hidup Netherworld Mountain untuk membunuh ras alien. Jika Anda dapat menggunakan ahli alam Dewa Bela Diri Netherworld Mountain untuk membunuh leluhur dewa ras alien dan hati darah leluhur Sein, Anda dapat melindungi alam surga. Zulong memperingatkannya dengan serius. Semua orang mengangguk dan setuju serempak. Tentu saja, saya belum memasukinya. Saya membaca ini berdasarkan buku-buku yang sangat kuno. Karena berbagai kesengsaraan telah berlalu, saya tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Netherworld. Oleh karena itu, setelah memasukinya, yang terpenting adalah beradaptasi dengan situasi. Baiklah, Gunung Netherworld akan dibuka dalam sebulan. Kalian semua akan berkumpul di sini dalam sebulan. Saya khawatir akan butuh waktu lama sebelum kalian bisa keluar. Jika ada yang harus dilakukan, buatlah pengaturan terlebih dahulu. Naga leluhur memerintahkan. Ya, semua orang menerima perintah dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan tempat itu, berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan Lu Yuntian. Perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan leluhur naga berkata bahwa itu akan memakan waktu yang lama, jadi itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Lagi pula, Lu Ming tidak akan melewatkan perjalanan ini. Lu Ming ingin berkembang dengan cepat. Ia tidak dapat berkultivasi selangkah demi selangkah. Itu terlalu lambat. Selain itu, ia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk meningkatkan level kultivasinya. Sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk membuatnya berkembang. Perjalanan ke Gunung Netherworld ini mungkin menjadi kesempatan baginya. Ketika dia kembali ke kota Kaisar Surgawi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Ping dan Lu Yuntian, mengatakan bahwa mereka akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Dia meminta Lu Shen Huang, Mu Wan Xuan, dan Lu Qi untuk tinggal di kota Kaisar Surgawi untuk menemani Li Ping dan yang lainnya. Sebulan berlalu dengan cepat, Lu Ming dan Xian Yanxing kembali ke alun-alun di sarang Zulong. Semua orang berkumpul lagi. Naga leluhur berdiri di udara dan melambaikan tangannya. Sebuah perahu kecil muncul dan kemudian dengan cepat menjadi lebih besar. Ini adalah sebuah kapal perang yang bisa mencapai langit. Tidak, itu bukan kapal milik pembudidaya tubuh Archean. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia menyadari bahwa perahu yang dibawa Zulong sangat mirip dengan kapal perang yang bisa mencapai langit yang biasa digunakan oleh para pembudidaya tubuh Archean. Kapal itu bisa mengapung di sungai mata air kuning. Para pembudidaya tubuh Archean pernah berkata bahwa kapal perang yang mencapai langit itu diperoleh dari situs bersejarah oleh para leluhur mereka. Mungkinkah harta karun yang dapat menahan air dunia bawah itu diperoleh dari gunung dunia bawah? Lu Ming punya pikiran. Kapal ini disebut kapal perang yang mencapai langit. Kalian semua bisa menaikinya. Jika kalian ingin memasuki Gunung Netherworld, kalian harus menggunakan harta karun ini untuk menyeberangi sungai Netherworld. Kata Zulong, ya, seketika, ribuan orang naik ke udara dan terbang menuju kapal perang. Memang disebut juga kapal perang yang mencapai surga. Tatapan mata Lu Ming berkedip, dia memegang tangan Xian Yanxing dan terbang ke kapal perang yang menjulang tinggi. Kapal perang yang menjulang tinggi itu sangat besar, dan ribuan orang hanya dapat menempati ruang yang kecil. Setelah semua orang memasuki kapal perang itu menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh naga leluhur. Kemudian, naga leluhur melangkah maju dan menghilang dari sarang Zulong. Saat berikutnya, ruang di luar kota dua dunia bergetar dan naga leluhur muncul.
Kecepatannya sungguh luar biasa. Si tolol. Naga leluhur itu melihat ke depan. Kekosongan di depannya bergetar, dan sosok lain muncul. Itu adalah leluhur suci ras non-manusia, Moke. Naga leluhur, kali ini, kau pasti akan kalah. Killing Heart dan aku akan pulih di Gunung Netherworld dan mengambil kepalamu. Leluhur dewa non-manusia Moke berkata dengan dingin. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Ya, jawab Zulong dingin. Dia melangkah maju dan bergegas ke celah spasial. Dia datang ke langit di atas sungai mata air kuning dan melambaikan tangannya. Kapal perang agung membesar dengan cepat dan mendarat di sungai mata air kuning. Zulong kemudian mendarat di geladak kapal perang agung. Pada saat yang sama, leluhur dewa non-manusia juga telah memasuki mata air kuning. Dia mengeluarkan kapal perang yang mirip dengan kapal perang yang mencapai langit dan juga mendarat di sungai mata air kuning. Kedua kapal perang itu maju berdampingan, menuju mata air kuning. Para pakar dari kedua belah pihak saling menilai dan berdebat. Pangeran pertama, Kando. Di kapal perang alien, Luming melihat beberapa tokoh yang sangat berbakat dalam gulungan umur panjang. Para jenius yang menduduki peringkat teratas dalam daftar umur panjang semuanya ada di sana. Jelas, leluhur dewa non-manusia memiliki pemikiran yang sama dengan leluhur naga, memilih orang untuk memasuki gunung dunia bawah tidak didasarkan pada kultivasi, tetapi pada keberuntungan. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan lebih kuat yang akan mampu memperoleh pertemuan yang menguntungkan dan bahkan membunuh lawan-lawannya. Kedua belah pihak tidak bergerak. Jika mereka bergerak, mereka hanya akan berakhir dengan kerugian bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang punya rasa percaya diri. Kedua kapal perang itu terus bergerak maju. Di depan sungai mata air kuning, sebuah gunung besar menjulang, seolah-olah sangat jauh. Mereka telah menempuh perjalanan selama 3 bulan, tetapi mereka masih belum mencapai ujung sungai mata air kuning. Selain itu, gunung itu masih berada di depan mereka, dan mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Segera, pada saat ini, naga leluhur berbicara, dan semangat semua orang terangkat. Apakah dia akhirnya ada di sini? Lihat, gunung itu sudah hilang. Tidak bagus, ada pusaran di depan, tiba-tiba seseorang berseru. Di depannya, gunung itu telah menghilang. Di tempatnya ada pusaran yang sangat besar. Semua air dari dunia bawah mengalir ke pusaran itu. Mungkinkah ini akhir dari mata air kuning? Kaisar Naga Abadi Chapter 2460 Bahasa Indonesia. Bab 2460. Ras manusia dari gunung dunia bawah di ujung sungai mata air kuning terdapat pusaran air yang besar. Kapal perang besar itu tampak seperti seekor semut kecil di depan pusaran air itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Arusnya terlalu cepat, membentuk daya isap yang mengerikan yang bekerja pada kapal perang, mencoba menyedotnya. Tidak bagus. Ayo pergi. Banyak orang yang ekspresinya berubah drastis. Mereka ingin terbang dan meninggalkan tempat ini. Air mata air kuning itu begitu kuat sehingga bahkan seorang kaisar surgawi akan berada dalam bahaya jika ia tersapu ke dalamnya. Mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi pasti akan mati. Jika mereka tersedot ke pusaran ini, mereka akan mati. Tunggu dulu, kita hanya bisa memasuki Gunung Netherworld melalui pusaran ini. Pada saat ini, naga leluhur berteriak, suaranya seperti lonceng yang bergema di hati setiap orang. Semua orang berhasil menenangkan diri. Naga leluhur tidak akan menyakiti mereka. Leluhur suci ras Outlander berhasil meredam keributan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kapal perang yang menjulang tinggi itu tersapu ke pusaran mata air kuning dan menghilang. Luming dan yang lainnya merasakan tekanan yang mengerikan menekan mereka. Lingkungan sekitar mereka gelap gulita dan mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka bahkan tidak dapat mendengar suara apapun. Suasana di sekitar menjadi sunyi. Astaga, saat berikutnya, mereka sepertinya telah melewati sesuatu, dan cahaya di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terang. Pada saat ini, mata Luming membelalak, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat ini, mereka berada di atas langit dan bukan di kapal perang penghubung langit. Mereka tidak tahu kemana kapal perang itu pergi. Semuanya,
termasuk non-manusia, dirobohkan oleh suatu kekuatan yang amat dahsyat. Bahkan Lu Ming merasa sulit untuk menahan kekuatan ini. Di bawah mereka, ada sebuah gunung besar, mereka jatuh ke arah gunung itu. Awalnya, gunung itu tidak tampak begitu besar, namun, semakin dekat mereka, gunung itu tampak semakin besar. Mereka semua telah menyimpang dari arah semula dan semakin menjauh satu sama lain. King kecil, Lu Ming melihat Xian Yanxing, Dandan, Bubbles, dan yang lainnya semakin menjauh darinya. Mereka terbang ke berbagai lokasi di gunung. Kecepatan mereka jatuh semakin cepat karena ada gaya gravitasi yang mengerikan yang datang dari gunung. Gunung yang sangat besar. Semakin dekat ia ke gunung itu, semakin ia menyadari betapa besar, dahsyat, dan megahnya gunung itu. Dari kejauhan, tak tampak apa-apa, tetapi setelah mendekat, mereka menyadari bahwa setiap tonjolan atau tanah datar di gunung itu merupakan dataran luas tak berbatas. Besar, terlalu besar, gunung ini benar-benar seperti dunia yang besar. Saat mereka semakin dekat, mereka bahkan dapat melihat sungai-sungai besar dan kota-kota besar. Mereka semua mendarat di posisi yang berbeda. Lu Ming tidak bisa lagi melihat Xian Yanxing, Dandan, dan yang lainnya. Dia mendongak dan hanya bisa melihat beberapa sosok yang berada sangat jauh darinya. Asyik, Lu Ming mendarat di tepi gunung. Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa ada hutan lebat di bawahnya. Suatu kekuatan gravitasi yang mengerikan menarik Lu Ming menuju hutan. Betapa mengerikannya gravitasi. Di gunung ini, gravitasi ribuan kali lebih kuat daripada dunia luar. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia mengaktifkan energi dunia, menstabilkan tubuhnya, dan jatuh ke hutan. Ledakan, Lu Ming mendarat dengan keras di hutan, menciptakan lubang besar di tanah, gelombang kejut yang kuat menghancurkan pohon-pohon kuno di sekitarnya. Apa? Lu Ming menghela napas panjang lega, dia akhirnya tiba di Gunung Netherworld. Energi asal di sini, tidak, ini bukan energi asal. Saat berikutnya, mata Lu Ming berbinar, dia menemukan bahwa langit dan bumi di sini dipenuhi dengan sejenis energi. Itu bukan Qi asli, tetapi energi dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Qi asli, kualitasnya lebih tinggi daripada Qi asli, dan dia juga dapat menyerap dan memurnikannya, efeknya setidaknya 10 kali lebih baik daripada Qi asli. Ini, Lu Ming terkejut, ini berarti kecepatan kultivasinya di sini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Meskipun mungkin tidak 10 kali lebih cepat, setidaknya 5 kali lebih cepat. Apa asal-usul gunung dunia bawah ini? Kondisi kultivasinya sebenarnya jauh lebih baik daripada alam surga. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya dan bayangan berkelap-kelip di sekitarnya. Saat berikutnya, banyak sosok muncul dan mengelilingi Lu Ming. Manusia, saat melihat sosok-sosok ini, Lu Ming terkejut. Sosok-sosok ini semuanya manusia. Jumlah mereka lebih dari 30 orang, dan kultivasi mereka sangat tinggi. Mereka semua berada di alam Kaisar Agung. Lebih dari 30 Kaisar Agung telah muncul. Bahkan di alam surga, mereka adalah kekuatan yang kuat. Lebih dari 30 orang menatap Lu Ming dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka mengertakkan gigi dan berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Dia baru saja tiba dan tidak menyinggung orang-orang ini. Mengapa mereka menatapnya dengan ekspresi galak? Khususnya, ada seorang wanita muda di antara mereka yang secantik bunga. Dia menatap Lu Ming dengan penuh kebencian seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Nak, siapa kau? Kenapa kau menghentikan kami menangkap Jade Blood Fox? Salah satu pria kekar melotot ke arah Lu Ming, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dia adalah Kaisar Agung Bintang 5, dan dia sangat berkuasa. Mengganggu penangkapanmu terhadap Jade Blood Fox. Lu Ming tercengang, dia tidak datang, dia baru saja tiba. Kamu masih pura-pura bodoh? Kita menghabiskan waktu 3 bulan untuk memancing rubah darah giok ke sini. Kita hampir menangkapnya, tetapi kamu turun dari langit dan menyebabkan keributan besar, membuatnya takut. Kamu masih menyangkalnya. Wanita itu melotot ke arah Lu Ming dengan penuh kebencian dan berkata sambil menggertakkan gigi. Ah,
Lu Ming akhirnya mengerti. Dia baru saja turun dari langit, dan pihak lainnya kebetulan berada di sini untuk menangkap rubah darah giok, dan dia kebetulan menakuti pihak lainnya. Ini sungguh suatu kebetulan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Saya bersedia mengganti kerugian yang saya timbulkan. Kata Lu Ming. Kompensasi. Bagaimana? Rubah darah giok sangat langka dan sulit ditangkap. Bisakah kamu menangkap satu? Wanita muda itu terus berbicara dengan kebencian. Nona, kenapa repot-repot bicara omong kosong dengannya? Kurasa dia dikirim olehmu untuk mengganggu penangkapan Jade Blood Fox. Kata lelaki kekar dari alam Kaisar Agung Bintang 5 itu dengan marah. Benar sekali, itu pasti dikirim olehmu, itu pasti, dia tidak ingin kita menyembuhkan gurunya. Yang lainnya pun meraung marah. Menurut pendapatku, kita harus menangkapnya terlebih dahulu dan menginterogasinya. Seorang tetua berambut putih menyerang Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan cakar besar diarahkan ke Lu Ming. Orang tua ini memiliki kultivasi Kaisar Agung Bintang 2. Sistem kultivasi ini. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, dia mengumpulkan sedikit tenaga dan mengarahkan jarinya. Lu Ming sangat penasaran dengan metode kultivasi orang-orang ini dan ingin mengujinya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan sedikit kekuatannya.